Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Hana Rizma Dewi Agustina, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang perawatan berpusat pada pasien dan keluarga atau Person Focused Family Center Care. Setelah mengikuti pembelajaran topik ini, mahasiswa mampu mengenali prinsip-prinsip Person Focused Center Care dengan berlandaskan pada kesatu, kesadaran terhadap nilai-nilai pasien dan keluarga sebagai pusat dari pelayanan kesehatan. Kedua, penerimaan terhadap perbedaan individual dan budaya yang menjadi karakteristik pasien maupun tim. Ketiga, penghargaan terhadap keunikan budaya, nilai-nilai, dan peran dan tanggung jawab mitra profesi, serta implikasinya pada hasil pelayanan. Untuk pembelajaran topik ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tentang konsep, definisi, dan filosofi Person Focused and Family Center Care. Yang kedua adalah tentang domain dan komponen inti Person Focused and Family Center Care. Dan yang ketiga, tentang manfaat dan penerapan PFCC dalam praktek kolaborasi interdisiplin. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang konsep, filosofi dan penerapan Person Focused Family Center Care atau PFCC dan kaitannya dengan praktek kolaborasi interprofesional. Apa yang dimaksud dengan pendekatan berdasarkan Person and Family Center Care ini? Person and Family Center Care adalah suatu cara pandang bahwa pelayanan kesehatan diberikan menurut kebutuhan pasien dan keluarga yang lebih utama daripada kebutuhan pemberi asuhan. Dalam hal ini adalah tenaga kesehatan. Pada saat melakukan praktek kolaborasi, dalam memberikan pelayanan kesehatan, perlu mengidentifikasi secara sesama terkait kepentingan dan kebutuhan dari pasien beserta keluarganya. Lebih lanjut lagi, secara filosofis, PFCC mempertimbangkan berbagai hal mendasar, seperti perlakuan terhadap pasien dan individu sebagai partner dalam proses pengambilan keputusan, melihat pasien sebagai individu yang unik, pertimbangan terhadap kebutuhan dasar pasien, menciptakan iklim partnership sepanjang rentang masa perawatan, memastikan bahwa nilai-nilai yang dianut oleh pasien menjadi dasar dari pembuatan keputusan klinis. Untuk menerapkan PFCC ini, para tenaga kesehatan dan mahasiswa dari profesi kesehatan perlu memahami domain atau lingkup area dari PFCC, yaitu yang pertama adalah dignity and respect, di mana tenaga kesehatan harus memperhatikan dan menghormati keunikan dari individu, nilai-nilai, keyakinan, dan keinginan dari pasien beserta keluarganya. Yang kedua adalah information sharing, di mana tenaga kesehatan diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien dan keluarga dengan benar, serta disampaikan secara jelas tanpa menimbulkan persepsi ganda. Yang ketiga adalah partnership and participation, di mana tenaga kesehatan beserta pasien dan keluarga membentuk kemitraan serta mendorong partisipasi aktif dari pasien dan keluarga selama proses pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan berlangsung. Yang keempat adalah collaboration, di mana tenaga kesehatan bekerja sama dengan pasien dan keluarga beserta tenaga kesehatan lain dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pengelolaan dan perawatan pasien yang telah ditetapkan secara bersama. Untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang penerapan PFCC dalam pelayanan kesehatan, terdapat 10 komponen inti yang harus diperhatikan oleh semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam praktek kolaborasi interprofesional, yaitu interaksi, desain setting atau lingkungan, nutrisi, informasi dan pendidikan, dukungan keluarga dan teman, dan lingkungan, spiritualitas, sensitivitas atau human touch, seni penyembuhan atau healing arts, terapi komplementer, dan masyarakat yang sehat atau healthy communities. Seperti yang telah saya bahas di bagian pertama, PFCC ini menekankan pemberian pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan yang multidimensi dengan melibatkan pasien dan keluarga sebagai unit intervensi utama.
Lalu, apa sajakah manfaat PFCC ini jika diterapkan dalam pelayanan kesehatan berbasis praktek kolaborasi interprofesional? Yang pertama, akan meminimalkan angka kejadian kesalahan tindakan medis atau medical errors. Yang kedua, meningkatkan capaian program atau hasil intervensi yang lebih baik. Ketiga, masa perawatan di rumah sakit atau length of stay yang lebih singkat. Keempat, meningkatkan kepuasan dan loyalitas dari pasien atau keluarga sebagai customer. Kelima, meningkatkan rujukan atau referrals. Keenam, meningkatkan performa rumah sakit sebagai suatu organisasi. Ketujuh, meningkatkan dan menjaga pola komunikasi yang efektif. Kedelapan, menghindari pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan yang terfragmentasi. Kesembilan, menjaga moralitas para praktisi kesehatan. Dan ke-10, meningkatkan retensi staf, serta ke-11, mengakomodasi harapan dan keinginan dari pasien selama pelaksanaan regimen tindakan dan terapi. Untuk menggambarkan lebih lanjut lagi tentang manfaat dari penerapan PFCC ini, saya mengambil suatu ilustrasi berdasarkan hasil penelitian yang relatif masih baru yang dilakukan oleh Su dan kawan-kawan pada tahun 2019 di Taiwan. Para peneliti ini meneliti tentang pengaruh penerapan PFCC pada perawatan pasien terminal di rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perawatan berbasis PFCC dengan non-PFCC, di mana tingkat rujukan pasien terminal ke ICU berkurang, dan di mana p-value lebih kecil daripada 0, ya. Kemudian pemasangan prosedur invasif juga berkurang, serta jumlah total pembiayaan pelayanan rumah sakit juga berkurang, hampir setengahnya. Dari ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan PFCC ini memberikan dampak positif yang tidak hanya menyangkut aspek perawatan fisik pasien, tetapi juga berimbas pada pembiayaan kesehatan yang harus dikeluarkan selama masa perawatan. Penerapan PFCC dalam praktek kolaborasi interprofesional terutama dalam perawatan yang bersifat kompleks seperti perawatan pasien terminal atau menjelang akhir kehidupan ini sangat diperlukan. Secara mendasar, penerapan PFCC dalam area praktek ini memfasilitasi hal-hal sebagai berikut. 1. Memberikan perawatan dan dukungan yang adekuat serta kenyamanan secara fisik dan emosi untuk pasien. Kedua, meningkatkan kesempatan untuk melakukan pengambilan keputusan bersama atau shared decision making. Ketiga, berpusat pada pasien sebagai seorang individu. Keempat, memperhatikan kebutuhan anggota keluarga selama masa perawatan. Kelima, memastikan adanya suatu koordinasi pemberian tindakan dan asuhan keperawatan yang terkoordinasi dengan baik. Demikian penjelasan tentang manfaat dan penerapan PFCC dalam praktek kolaborasi interdisiplin. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.